Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal-amal soleh, la nukallifu nafsan, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang. Nukallif itu taklif, memberi kewajiban. Illa wus'aha, melainkan sekedar kesanggupannya. Wus'aha ini sebetulnya yang kuning ini itu kata sisipan, kalimat sisipan. Jadi jawabannya ini ulaika. Jadi walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, ulaika, mereka itu ashabul jannah, penghuni-penghuni surga. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Jadi harus hum fiha khalidun, mereka mestinya kan di dalamnya kekal. Cuma dalam bahasa Indonesia kadang-kadang supaya urutannya pas dibalik. Karena fiha di dalamnya itu keterangan dalam bahasa Indonesia sering ditulis di belakang. Ini artinya orang yang beriman dan beramal soleh yakin bahwa itu adalah menjadi penghuni-penghuni surga. Kita kan sudah beriman, beramal soleh, itu calon-calon penghuni surga. Dan mereka berarti orang beriman dan beramal soleh akan kekal di dalamnya. Nah, adapun sisipan itu ingin menunjukkan ya, bahwa beramal soleh itu tidak harus melakukan sesuatu yang sangat berat. Nah, jadi dengan kata-kata kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, itu artinya orang yang beramal soleh tidak harus melakukan perbuatan yang sangat berat, enggak. Jadi amal soleh itu yang penting amal itu sesuai dengan aturan agama, tidak harus berat. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, ini sifat-sifat ahli surga kalau sudah berada di surga. Wa naza'na, dan kami cabut. Jadi Allah akan mencabut ma fi sudurihim, segala macam sudurim, di dada mereka, min ghillin, yang berupa dendam. Jadi orang ahli surga itu tidak ada dendam. Sebetulnya ini juga sebagai latihan, kalau ingin menjadi ahli surga itu jangan punya dendam. Sebetulnya begitu. Hidup itu harus dinikmati seperti berada di surga. Kalau ingin hidup seperti di surga, jangan punya dendam. Ya. Pokoknya orang masih mangkelan masih punya dendam, wah ini ya sakit sendiri, berarti belum bisa hidup di surga, hidupnya belum nikmat. Pokoknya lah di surga itu ada sifatnya tajri min tahtihimul, tajri mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka, al anharu, sungai-sungai.
Ini juga ada penafsiran bahwa tempat tinggal ahli surga di bawahnya itu ada sungai. Enak tuh ya, jadi bawahnya ada sungai. Nah, berarti kalau punya rumah itu di sekitar rumahnya itu ada air, ada kolam, tuh indah sekali itu surga. Artinya semua orang kan pasti seneng air, apalagi anak-anak. Wa qalu, dan mereka berkata, jadi ahli surga itu ucapannya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Macam-macam ya setelah itu, tetapi ahli surga itu pasti mengucapkan alhamdulillah. Termasuk kalau di sini ucapannya adalah alladzi hadana li hadza, yang telah memberi petunjuk atau memberi hidayah kepada kami. Hadana itu hidayah bisa, atau memberi petunjuk kepada kami, lihada, kepada surga ini. Jadi orang ahli surga itu nanti mengakui bahwa bisa masuk surga itu adalah karena petunjuk Allah atau karena rahmat Allah. Petunjuk itu kan bagian dari rahmat. Mereka tidak merasa amalnya yang bisa memasukkan ke surga, tetapi karena petunjuk Allah, terus kemudian dia bisa beramal. Nah, ini nanti akan dikaji, masuk surga itu karena amal atau karena yang lain. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk atau mendapatkan hidayah, an hadanallah, kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Jadi kami ini bisa masuk surga lihada, karena surga ini adalah karena mendapatkan hidayah. Nah, hidayah itu artinya ya bisa menjadi orang Islam, terus kemudian bisa mengikuti aturan-aturan Islam itu. Intinya bahwa ahli surga itu ya, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini juga dipakai untuk pembukaan rapat atau pidato ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Memang ada ayat laula an hadanallah ya. Atau menggunakan ini juga bisa linahtadiya an hadanallah. Boleh menggunakan ini. Surat Al-A'raf ayat 42. Berikutnya ini lanjutan ayat tadi ya. 42 atau 43 ini mestinya. 43 mestinya tadi. Wa naza'na. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Laqad sesungguhnya ja'at rusulu rabbina, telah datang rasul-rasul Tuhan kami. Ya, para rasul artinya ya. Jadi mengakui telah datangnya para rasul, kemudian diikuti. Wanudu, dan diserukan kepada mereka, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepadamu. Tilkum itu ya, al jannatu surga, uristumuha yang diwariskan kepadamu. Kok surga kok diwariskan? Siapa yang mewariskan? Kok ada bahasa waris? Ini ahli tafsir ternyata juga mengkaji surga kok diwariskan ke kita, ini ceritanya bagaimana. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Allah mengakui bahwa orang masuk surga itu karena perbuatan ya.
Jadi karena melakukan pekerjaan. Tetapi orangnya itu mengakui bahwa masuk surga karena hidayah dari Allah. Ini artinya bahwa kita sebagai manusia itu bisa masuk surga itu karena hidayah Allah, karena rahmat Allah, tidak mengandalkan amal, tidak mengandalkan amal. Tetapi Allah itu mengakui bahwa karena amal itu bisa masuk surga. Amal itu bisa hati, ya, amalan hati, bisa amalan lisan, bisa amalan perbuatan. Ya. Amalan hati ya diantaranya iman, keikhlasan, termasuk menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Itu amal hati. Lisan berarti ya kalimah-kalimah thayyibah, zikir. Ini artinya bahwa kita ini harus juga beramal, tetapi jangan mengandalkan amal, tetapi mengandalkan bahwa semua bisa beramal itu adalah karena hidayah dan rahmat dari Allah. Ya, nanti ada tambahan penjelasan mengenai ini. Tafsir dan penjelasannya. Lamma dzakarallahu ta'ala halal ashqiya wa jazaihim, ketika Allah Ta'ala telah menjelaskan keadaan orang-orang celaka dan balasan untuk mereka. Orang yang celaka kemarin itu kan apa? Orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong, maka tidak akan bisa masuk surga. Ibaratnya seperti, masih ingat orang? Unta tidak bisa masuk ke lubang jarum. Nah, ini lanjutannya ini. Atofa alaihi bayanu halis su'ada. Maka disambung penjelasan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia. Su'ada, berbahagia, yaitu orang-orang yang beriman di surga itu, wa jazaim, dan balasan untuk mereka. Jadi sering gitu ya di dalam Al-Quran, setelah menjelaskan orang-orang yang beriman, menjelaskan orang kafir, atau sebaliknya. Tujuannya baliyatamayyazal mu'minu anil kafir, untuk membedakan orang mukmin dengan orang kafir. Wal muhiq, dan orang yang benar, anil mubtil, orang yang salah. Faqala, maka Allah berfirman tadi yang diawali dengan walladzina amanu wa amilus sholihat tadi. Ini artinya orang yang beriman adalah walladzina shaddaqu, orang-orang yang membenarkan billahi wa rusuli, yang membenarkan Allah dan para rasulnya. Rusul itu jamak dari rasul ya. Rasul jamaknya rusul. Rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu adalah bimtisalil awamir, yaitu dengan mengikuti perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan. Jadi menjauhi larangan sendiri itu juga amal soleh. Maka terkadang orang itu kelihatannya ya tidur, gelimbang-gelimbung, atau jagongan, atau ngobrol itu, tapi tujuannya untuk menghindari maksiat, itu menjadi amal soleh kalau niatnya lah ya. Jadi ya, saya sebetulnya ya ingin melihat, tapi kok melakukan maksiat takut kepada Allah, wes jagongan karo Pak Karno ngomong ngalor ngidul rapopo, yang penting berbahagia untuk ngomong-ngomong berbahagia, tetapi untuk menghindari maksiat, itu amal soleh itu ya.
Hum ahlul jannah, mereka itu menjadi penduduk surga. Duna siwa hum, bukan yang lain, artinya bukan orang yang beriman dan beramal soleh itu yang masuk surga. Jadi artinya orang yang kafir itu otomatis tidak punya amal soleh. Jadi ya amal soleh itu dianggap soleh kalau didasari iman. Wahumul mukhalladuna fiha abada, dan mereka dikekalkan di dalamnya abadan untuk selama-lamanya. Kekal itu artinya ya selama-lamanya, tetapi diberi penguat abadan, itu untuk selama-lamanya. Ini artinya meyakinkan, menguatkan bahwa di surga itu tidak akan keluar lagi. Karena orang bisa masuk surga itu sudah disaring, diteliti amalnya bahwa benar-benar itu sudah memang layak untuk menjadi penduduk surga. Tapi kalau di neraka ada harapan bisa keluar, ya, khususnya yang punya iman. Tetapi kalau sudah di surga tidak akan keluar. Diusir dari surga itu tidak ada ceritanya, ya. Laja'a qaulu ta'ala, datang firman Allah Ta'ala. Tadi saya katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi pernyataan innalladzina amanu wa amilus sholihat itu disisipi kalimat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Itu sisipan semacam itu dalam bahasa Arab dinamakan jumlah i'tiradiyah. Ya, jadi kalimat sisipan. Tujuannya apa? Litambih, sebagai untuk mengingatkan ala annal jannata ma'a azami mahalliha, bahwa surga sebagai tempat yang agung yusilu ilaiha bil amalis sahli, dapat dicapai dengan amalan yang mudah. Min ghairi tahammulis so'bi, tidak harus menanggung kesulitan. Ya, tidak harus menanggung kesulitan. Jadi artinya orang miskin ingin berbuat baik tidak harus menjual rumahnya. Rumah satu-satunya dijual, terus hidup gelandangan, tidak harus begitu. Makanya di Quran juga disebutkan ya yas'alunaka ma yunfikun, yas'alunaka ma anfaqtum, apa itu ya, qulil af, itu ya. Intinya qulil af, mereka bertanya apa yang harus diinfakkan, qulil af. Jadi katakan yang diinfakkan itu harta yang berlebih. Artinya kalau tidak punya harta yang berlebih, tidak infak tidak apa-apa. Karena infak itu kalau memang sudah punya kelebihan dari kebutuhan sendiri dan keluarga. Bahkan sebetulnya infak tidak harus sulit, tidak harus menjual rumah tadi, tetapi kalau ketemu orang kalimat thayyibah itu juga sedekah. Ngomong yang baik itu juga sedekah. Bahkan tersenyum terhadap orang lain ketika ketemu itu juga sedekah. Makanya tidak harus berat. Intinya begitu. Jadi ya. Dan tidak harus banyak. Sedekah tidak harus banyak, sedikit pun punya marneng. Ya, terus satu bungkus makan bersama itu juga sudah sedekah. Saya hanya bawa air itu satu botol dipakai orang banyak saidik ding, ya tidak apa-apa, itu juga sedekah. Jadi wa annal amala sholih al musil ilal jannah, sesungguhnya amal soleh yang bisa mengantarkan kepada surga itu sahlun, mudah, ya. Ghairu so'bin, tidak sulit.
fahuwa laisa syakon, itu tidak berat, wala khorijan an taqatil bashar, tidak di luar kemampuan manusia. Jadi Allah tidak memberi beban yang di luar kemampuan manusia. Bal yashalu ala kulli insan fi'lahu, bahkan mudah bagi semua manusia untuk melaksanakannya. Jadi untuk bisa mencapai surga tidak harus melakukan sesuatu yang berat. Mata tawafarul iman, selama mempunyai iman, wa ta'ayyada bihadiyil Quran, dan dikuatkan dengan petunjuk Al-Quran. Yang penting berusaha untuk mengikuti aturan Quran. Tapi prinsipnya harus punya iman, karena kalau tidak punya iman, amal seorang tidak diterima oleh Allah. Ya, jelas ya, jadi ada kalimat sisipan tadi tujuannya untuk menjelaskan. Jadi setelah menerangkan amal soleh, kok disisipi Allah tidak memberi beban kecuali atas kesanggupannya. Lah itu maksudnya. Amal soleh tidak harus berat. Makna wus'i, makna dari wus'aha tadi ya, kesanggupan, itu ma yaqdirul insan alaihi fi halis sa'ah was suhula, apa yang mampu dikerjakan manusia dalam keadaan lapang dan mudah. Jadi dalam keadaan sempit, dalam keadaan repot, pasti ada rukhsah, pasti ada keringanannya dalam Islam. Bepergian boleh menjamak dan qashar sholat. Tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Kalau duduk tidak bisa, boleh berbaring. Atau kalau tidak bisa gerak, boleh sekedar memejamkan, mengedipkan mata misalnya. Jadi la fi halid diki wasyiddah, bukan dalam saat sempit dan susah. Itu prinsipnya. Ya, berikutnya. Jadi tadi ya sudah diterjemahkan. Jadi kami cabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ini maksudnya adalah wa min ni'amillahi ta'ala ala ahlil jannah, dan diantara nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada penduduk surga adalah sifa'un nufusihim, bersihnya jiwa mereka, wasalamatu sudurihim, dan sehatnya hati mereka. Orang itu kalau tidak punya dendam, itu nyantai hidupnya. Tapi kalau punya dendam, mau tidur itu sak mangkel. Itu marai stroke ya, mereka banyak dendam. Jadi tidak dilatih ya, dilatih menjadi ahli surga, jangan punya dendam, jangan punya dongkol hati kepada orang lain, dimaafkan semuanya. Itu latihan jadi penduduk surga. Penyakit hati harus dihilangkan. La yakdaruhum kadrun, tidak bisa dikotori oleh suatu kotoran. Wala yu'limuhum alamun, tidak merasa sakit hati oleh suatu yang menyakitkan. Jadi masalah-masalah kalau yang membuat sakit hati itu dianggap masalah kecil. Ya, suasah doban itu masalah cilik. Nah, kadang-kadang itu dianggap besar. Jadi masalah yang menyakitkan hati itu bagi orang tertentu dianggap besar. Lah itu yang membuat itu malah masalah semakin besar. Jadi masalah besar itu masalah iman, masalah amal soleh itu masalah besar. Tapi kalau membuat
sakit hati dan seterusnya itu jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Jadi tidak usah disimpan dalam hati ya begitu itu. Bisa kira-kira ya, supaya dimaafkan semuanya. Ada orang wala yahzunuhum fazaun, tidak sedih oleh sesuatu yang menakutkan. Jadi tidak punya rasa takut, nyawantai. Wala yahdusu bainahum syarrun, tidak ada antara mereka yang melakukan kejahatan. Jadi ingin membalas dendam tidak ada orang di surga. Jadi saling mencintai, ikhwana, bersaudara semua. Li'anna Allah naza'a ma fi sudurihim, karena Allah telah mencabut dari dada mereka min hasadin, iri, wa haqdin, dengki, wa adawatin, permusuhan, wa ghollin, dendam, wa nahwiha, dan lainnya, min amrodin nufus fid dunya, dari berupa penyakit hati di dunia. Tidak ada penyakit hati. Inilah kehidupan di surga. Lah kalau ingin seperti di surga, penyakit hati itu dihilangkan dari diri kita. Ya. Penyakit hati itu orang yang mengalami terkadang tidak merasakan sakit, tetapi orang lain itu bisa merasakan. Iya tahu? Ada orang sombong, kadang-kadang yang sombong tidak merasa, tapi orang lain yang merasa sombong ya. Jadi padahal orang yang melakukan, orang yang iri, dengki itu juga kadang-kadang yang melakukan tidak merasa, tapi orang lain merasa. Jadi tidak senang kalau orang lain itu senang. Termasuk susah kalau orang lain senang, SMS. Nah, itu berarti penyakit hati. Itu dilatih untuk dihilangkan. Pokoknya tidak punya iri, dengki, permusuhan, semua saudara. Kalau bisa begitu hebat. Orang itu kalau sakit hati itu malah semakin parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Di hati mereka itu sakit, akhirnya Allah akan menambah lagi, tumpuk-tumpuk. Akhirnya ya orang kadang-kadang itu berat karena dianggap berat dalam hati, apa-apa itu dimasukkan ke dalam hati, akhirnya menjadi stres. Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Ja'a fi sahih, jadi terdapat dalam sahih Bukhari ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar", jika orang-orang mukmin sudah bebas dari neraka, hubisu, mereka ditahan, ala kontorotin, di jembatan, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Jadi ini orang yang dikeluarkan dari neraka ya berarti ya. Orang mukmin itu kalau sudah dikeluarkan dari neraka, ditahan dulu di atas jembatan. Jembatan itu penghubung antara neraka dan surga. Fayataqasuna, lalu mereka saling menceritakan madzalima kanat bainahum fid dunya, kedzaliman yang terjadi antara mereka di dunia. Ya, orang itu kan pernah ya
mendolimi saudaranya, entah besar entah kecil. Ngerasani kan ya mendolimi. Ya. Lah itu nanti kalau memang kedolimannya itu terlalu besar, ya mampir dulu ke neraka. Akhirnya saling menceritakan. Lah menceritakan itu artinya pengakuan, sebagai pengakuan. Ya. Hatta idza nukku wa hudzibu, dan ketika mereka telah dibersihkan, dirapikan. Jadi artinya penyakit-penyakit hati itu juga sudah dibersihkan di situ, ya. Jadi dicabut semuanya hati-hati yang jelek itu. Udzina lahum fi dukhulil jannah, maka baru diizinkan buat mereka untuk masuk surga. Jadi sebelum masuk surga itu sudah dibersihkan hatinya itu ya. Termasuk ada kedoliman-kedoliman. Jadi hati yang tidak bersih itu dibersihkan di situ, diatur ya. Sehingga memang pantas orang masuk surga, karena surga itu tempat yang indah, tempat yang mewah. Maka kalau masuk tempat yang indah dan mewah itu yang pantas memang orang memang yang bersih, bagus gitu ya. Wong linetan ke sawah masuk rumah yang bagus kan ya tidak pantas. Harus dibersihkan dulu. Lah diantaranya yaitu hatinya dibersihkan dulu. Termasuk dosa-dosa itu nanti kalau dosa itu kan dibersihkan dulu. Fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah. Jadi demi zat yang jiwaku di tangannya, itu artinya demi Allah. Inna ahadakum bimanzilatin fil jannah adallu minhu. Jika salah seorang dari mereka bertempat di surga, maka lebih dikenal daripada bimas kanatin alladzi kana fid dunya, yang dulu dihuni di dunia. Jadi artinya orang itu kalau pernyataan akhir itu ya, orang mengenal tempat-tempat surga, padahal surga itu luas. Itu orang langsung hafal tempat-tempatnya, sudut-sudut itu hafal. Itu lebih kenal itu daripada tempat tinggalnya di dunia. Intinya di sini ingin menerangkan ya. Jadi sebelum masuk surga itu sudah nukku wa hudzibu. Jadi dalam keadaan bersih badannya, karena orang yang baru dari neraka itu juga kotor, baunya juga tidak enak ya. Itu dibersihkan menjadi sudah bersih dan rapi, baru boleh masuk surga. Intinya di situ. Terus kemudian orang itu nanti akan mengenal tempat-tempat yang di surga dibandingkan dengan tempat yang pernah dihuni di dunia. Ada riwayat lain ya dari Ibnu Abi Hatim, dari Hasan Basri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhbasu ahlul jannah, ahli surga ditahan, ba'da ma yujawizuna sirat, sampai sesudah melewati sirat atau jembatan. Jadi ternyata hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang mau ke surga itu harus melewati jembatan di atas neraka. Jadi itu ditahan ya ahli surga, setelah melewati sirat atau jembatan itu ditahan. Hatta yu'khadhu li ba'din min ba'di zulumatihim. Min ba'di zulamatihim fid dunya. Sampai ditindak untuk sebagian kezaliman yang dilakukan di dunia. Jadi seandainya tidak masuk neraka pun itu pasti diadili di situ. Sebelum bisa masuk surga itu ada pengadilan, wallahu alam ya. Bagaimana bentuknya
untuk prakteknya hadis ini. Artinya kok ditindak, nah, ditindak itu berarti mungkin ditahan yang lama, kepanasan dulu, itu juga bisa ya. Fayadkhulun al-jannah, lalu mereka masuk surga. Jadi harus ada tindakan. Ini artinya bahwa semua kedzaliman itu nanti ada balasannya. Di sini tidak disebutkan dimasukkan neraka dulu, tetapi ada balasannya. Ya mungkin kepanasan dulu atau apa. Walaysa fi qulubi ba'dihim ala ba'din min ghil, ba'din ghillun. Tidak ada pada hati sebagian mereka dendam terhadap sebagian yang lainnya. Jadi meskipun pernah berbuat dolim, pokoknya masuk surga itu gak usah dendam. Padahal biar ya tahu saya mau wangkel karo koncone. Ya pernah tuh ya teman dekat kadang-kadang masih ada perasaan dendam, misal mangkal. Dulu malah tidak saling tanya. Itu asalkan iman dan beramal soleh, ya, nanti juga ada tindakan, hanya saja apa tidak tahu, maka jauhilah perbuatan zalim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, Ali radhiyallahu an berkata, sesungguhnya saya mengharap jika saya termasuk Utsman, Thalhah dan Zubair termasuk orang yang difirmankan Allah ya tentang wa naza'na fi suduri min ghillin ikhwana, dan nyiapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka itu merasa bersaudara, mereka saudara semua. Jadi Ali ini berkata begitu, saya berharap termasuk Utsman, Thalhah, Zubair termasuk orang yang dalam golongan ini yaitu dilenyapkan dendam dan akhirnya bersaudara. Nah, sebetulnya ini juga memberi pelajaran kepada kita ya. Kita semua hidup di dunia ini hendaknya juga termasuk golongan ini, yaitu yang dicabut, tidak ada dendam, yang ada hanya ikhwana, bersaudara. Ada riwayat lain dari Abdul Razak meriwayatkan dari Hasan berkata ya, Ali berkata berkaitan dengan kami, demi Allah, berkaitan dengan ahli Badar. Ayat ini diturunkan ya, jadi ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Jadi ayat ini ya, sebetulnya yang atas tadi surat Al-Hijr, tapi ada ikhwananya ya. Kalau yang kita kaji ini kan tidak ada ikhwana. Intinya bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kami. Kami itu orang-orang Islam pada zaman Nabi, para sahabat zaman Nabi. Termasuk ini berkaitan dengan orang yang ikut dalam perang Badar. Jadi para sahabat dan orang yang ikut perang Badar itu tidak ada dendam ya. Di antara mereka semuanya itu pejuang-pejuang Islam, saling bahu-membahu, saling menolong, tidak ada dendam di antara mereka. Ya sekarang ganti kajian tadi. Wa qalal mu'minuna syakirin ni'matallah fadli. Orang-orang beriman berkata untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Ucapan mereka tadi ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah tadi. Ini kalau ditafsirkan ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi hadana yang telah memberi hidayah kepada kami fid dunya, di dunia, lil imanis sahih,
dengan iman yang benar, wal amal soleh dan amal soleh, alladzi kana jazaohu hadzal naim, yang balasannya adalah berupa nikmat ini. Nikmat ini artinya adalah surga. Jadi mereka bisa masuk surga adalah karena hidayah Allah. Ini artinya kita ini di dunia ini jangan, ya hendaknya seperti ucapan ahli surga ini. Jadi jangan melihat amalnya, tetapi melihat bahwa kita beramal itu atas hidayah Allah. Jadi menyandarkannya bukan menyandarkan ke amal, tapi menyandarkan Allah. Bahkan dalam kitab Hikam karya Ibnu Athaillah itu ya. Jadi termasuk orang yang mengandalkan, termasuk orang yang tidak baik itu al-i'timadu ala nafsi ya. Jadi menyandarkan suatu pada diri sendiri. Orang itu kalau menyandarkan pada pada amal, intinya ketika pernah berbuat buruk itu terasa tersiksa. Ya tersiksa bagus untuk segera tobat, tetapi Allah itu terkadang masukkan surga karena rahmatnya. Buktinya orang itu yang baru bertobat itu bisa masuk surga, padahal amalnya kan banyak yang jelek ya. Intinya masuk surga itu harus juga ya memang ada amal, tetapi yang paling penting menyandarkan rahmat dan hidayah dari Allah. Orang akhirnya malu untuk memohon kepada Allah karena dianggap dirinya kotor. Terus akhirnya orang arah dikabul doa kita, padahal semua orang itu potensi untuk dikabulkan. Doa yang baik itu dari siapa? Doa yang paling baik itu dari siapa? Dari diri sendiri sebetulnya. Ini tujuannya supaya kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah saya kabulkan. Artinya kita ini diharapkan berdoa sendiri. Orang lain itu sebagai bantuan gitu. Karena merasa kotor akhirnya tidak mau menghadap Allah. Jadi orang surga itu ucapannya begitu ya. Jadi saya masuk surga karena hidayah Allah. Wa ma kana min sya'nina wa mustawa tafkirina. Tidak mungkin dari kami dan tidak dari tingkat pemikiran kami. An-nahtadiya ilaihi bi anfusina. Untuk mendapatkan hidayah itu dari diri kami sendiri. Laula hidayatillah, jika tanpa hidayah, wa taufiqihi dan taufik Allah, iyana kepada kami, littibai rusulina, untuk dapat mengikuti tibai rusulihi, untuk mengikuti para rasulnya, rasul Allah. Jadi bersandar pada itu ya, orang ahli surga bersandar kepada hidayat Allah. Wa qalu aidan, dan mereka juga berkata, hina ra'au mutabaqata kulla syai'in, ketika melihat kesesuaian segala sesuatu, lima akhbaru bihi rusul. Jadi segala sesuatu dengan pemberitahuan para rasul. Laqad ja'at rusulullah bil haq, sesungguhnya telah datang para rasul Allah ya, Rasulullah dengan membawa kebenaran. Wa hadza misdaqu wa'dillahi ala lisani rusuli. Ini sesuai janji Allah melalui lisan para rasul. Jadi ini juga tambahan penjelasan bahwa mereka bisa masuk surga adalah juga karena mengikuti Rasul, membenarkan Rasul.
Wa nadatul malaikah, maka malaikat menyeru kepada mereka. Artinya ketika masuk surga itu diseru oleh malaikat. Ini tambahan juga ya, penjelasan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat buat kalian, berbahagialah kalian, masuklah ke dalamnya dengan kekal. Jadi orang yang masuk surga disambut oleh malaikat dengan ucapan salam. Berarti ucapan salam itu juga ucapan ahli surga. Maka biasakan ketemu orang, biasakan masuk rumah, orang bertamu juga mengucapkan salam. Itu salamnya ahli surga. Ini sebenarnya juga terdapat dalam surat Az-Zumar ya. Jadi wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Jadi orang bertakwa masuk surga berbondong-bondong. Terucapan malaikat ini, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hadzal jannah allati awrathakumullahu iyyaha. Ini adalah surga yang telah diwariskan kepadamu sebagai balasan jazaa'a amalikum as-sholihah, sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan kamu yang soleh. Jadi Allah itu mengatakan bahwa ini karena perbuatanmu. Nah, Allah boleh mengatakan itu, tetapi kita itu mengatakannya jangan perbuatan tetapi atas hidayah dari Allah. Nah, ini yang perlu. Jadi Allah boleh mengatakan ini karena perbuatanmu. Tetapi kalau kita ini hendaknya jangan menyandarkan kepada amal, tapi menyandarkan kepada hidayah Allah. Ada hadis ya. Kenapa dengan menggunakan bahasa waris tadi lah ya. Surga itu diwariskan kepadamu. Nah, kau menggunakan bahasa waris ini ada hadisnya ini. Wa ma minkum min ahadin illa walahu manzilani. Tidak ada seorang pun dari kamu kecuali mempunyai dua tempat. Manzilun fil jannah, tempat di surga. Wa manzilun finnar, dan tempat di neraka. Fa idza mata fatakhalan nar, maka jika dia mati lalu masuk neraka, warasa alul jannah manzilahu, maka ahli surga mendapat warisan dari tempatnya itu. Kisah jadi bagiannya kayak A, tapi dia di neraka, saya wariskan kepadamu. Jadi sebetulnya orang itu punya jatah surga ya ada, jatah neraka ada. Tapi karena dia ahli neraka, maka diberikan pada orang lain. Maka itulah yang dinamakan, maka saya wariskan kepadamu. Gitu ya. Wa warasa ahlul jannah manzilahu. Fadzalika qaulu, dan inilah yang maksud dari firman Allah, ulaika humul warisun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Ya, jadi makna waris tadi itu adalah mewarisi temannya yang menjadi ahli neraka. Yo tambah ombo cetai. Ini kesimpulannya. Sebetulnya buahnya, tetapi saya ingin menjelaskan. Jadi saya ingin menekankan mengenai amal ini tadi ya. Jadi istiqaqu irsil jannah, hak mewarisi surga, min jihadil adli bil amalis soleh, adalah termasuk dari bukti keadilan berkat amal soleh. Jadi untuk membedakan ya, untuk membedakan ini yang pantas surga dengan tidak, itu adalah ada buktinya, yaitu amal soleh gitu. Itu juga menunjukkan keadilan. Soalnya orang tidak beramal soleh kok masuk surga, itu berarti mana keadilannya kan gitu. Dalam firman Allah Ta'ala, uristumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Itu dalilun, sebagai bukti ala anal insan yadkhulul jannah bi amalihi, bahwa manusia masuk surga karena amalnya. Intinya bahwa di dunia ini harus punya kesan beramal ya, jangan sampai tidak ada amal. Makanya
meskipun kita punya keyakinan ya masuk surga karena hidayah, masuk surga karena rahmat, itu harus bukti beramal. Kamu kok beramal sebanyak-banyaknya? Ya, ini sebagai bukti bahwa orang itu harus beramal. Memang pantas orang yang beramal itu masuk surga, bukti keadilan Allah. Lakin tetapi dukhuluha yakunu bi rahmatillah wa fadli. Masuknya ke surga dengan rahmat dan karunia Allah. Karena Allah berfirman, "Dzalikal fadlu minallah." Karunia ini dari Allah. Artinya ternyata ada ayat Al-Qur'an. Karunia yang berupa masuk surga itu dari Allah. Wa qala, dan Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa, fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat. Rahmat itu minhu, darinya, dari surganya. Wa fadl, dan karena karunianya. Paham ya? Ternyata ada juga ayat itu masuk surga karena rahmat. Makanya tadi supaya lebih kuat ya, kita mensikapi masuk surga karena rahmat. Apalagi ini terakhir ya, di dalam Sahih Muslim, la yadkhula hadan minkum amaluhu al jannah. Amal salah seorang dari kamu tidak mungkin bisa memasukkan ke surga. Jadi hadis ini diawali dengan lan. Lan itu artinya tidak mungkin, beda dengan la. La itu tidak saja, kalau lan tidak mungkin. Jadi walan tardo angkal Yahudi wal Nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin ridho kepada kita. Jadi lan itu tidak mungkin amal seseorang itu bisa masukkan ke surga. Wa qalu, dan mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah juga menjawab, wala ana, tidak pula saya. Illa ayyata ghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl. Kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya. Ini kesimpulannya ya, kesimpulannya bahwa masuk surga itu karena rahmat dan karunia Allah. Ya, cuma supaya mendapatkan rahmat dan karunia Allah itu harus beramal. Jangan mengandalkan amal, tetapi mengandalkan rahmat Allah. Sehingga orang yang mengandalkan rahmat dan karunia Allah itu tidak pernah sombong. Belum tentu amal saya itu bisa masukkan tanpa rahmat dan karunia Allah. Jadi amal sekedar untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Gitu ya semuanya. Saya kira cukup untuk kajian pada saat ini.